Mad yang hukumnya tabi'i yang kedua dalam riwayat Imam Hafs itu adalah mad al-badal. Mad badal dalam riwayat Imam Hafs dihukumi tabi'i, berbeda dengan riwayat Imam Warsh. Aslinya mad badal itu jaiz. Aslinya jaiz. Kenapa jaiz? Karena sebagian ulama membolehkan baca lebih dari dua. Makanya secara umum mad badal, aturan umum mad badal boleh qasar, boleh mad. Akan tetapi dalam riwayat Imam Hafs wajib mesti qasar. Dan penting untuk diingatkan juga, ketika saya berbicara wajib, ketika saya berbicara jaiz, lazim dalam sudut pandang ilmu tajwid, jangan samakan pengertiannya dengan sudut pandang ilmu fiqih. Faham? Ini wajib dibaca 4. Kalau enggak 4 dosa enggak? Enggak, ini beda. Ini tajwid. Kalau dalam fiqih makna wajib itu apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Makna wajib dalam tajwid begitu enggak? Enggak, beda. Maka penting untuk dibedakan. Ya, penting untuk dibedakan. Saat ini kan namanya mad wajib. Kok enggak berdosa kalau tinggalkan? Ya, ini wajibnya wajib menurut tajwid, bukan wajib menurut fiqih. Seperti itu. Maka jaiz. Mad badal itu jaiz, hukum asalnya. Boleh qasar, boleh mad. Akan tetapi dalam riwayat Imam Hafs wajib qasar. Wajib itu maksudnya apa? Sesuai periwayatannya dibaca qasar. Kalau dibaca lebih dari 2, dosa enggak? Enggak dosa. Cuma aib buat para pengajar Al-Quran, itu aib. Apa itu badal? Badal artinya pengganti. Kenapa pengganti? Karena asal muasalnya badal itu ada huruf hamzah yang berubah menjadi mad. Perubahannya disebut ibdal. Begini, seperti yang pernah disampaikan, orang-orang Arab itu agak kesulitan mengucapkan sebagian huruf, terutama kalau udah berhubungan dengan hamzah. A saja ribet mereka, makanya yang dibaca ai dalam riwayat yang lain, atau dibaca panjang Nah, ada lagi yang sudah menjadi hukum alam. Apa itu? Hamzah harokat bertemu hamzah sukun, maka selalu tidak pernah berubah, selalu always, enggak pernah never. Yakni huruf hamzah sukunnya senantiasa berubah menjadi mad. Kalau ada hamzah harokat bertemu dengan hamzah sukun, maka hamzah sukunnya selalu always, nggak pernah never berubah menjadi mad. Jadi orang Arab itu sulit mengucapkan a, i, u. Itu orang Arab sulit. Daripada kayak gitu mendingan a, i, u. Mendingan begitu kalau kata orang Arab. Ya, begitu. Ini selalu, ya selalu always, nggak pernah never. Bukan kaitannya, bukan makna, tapi karena memang begitulah cara mengucapkannya. Jadi nggak ada kata amanu, nggak ada dalam bahasa Arab. Adanya amanu. Paham nggak? Jadi kata amanu sudah nggak ada dalam bahasa Arab. Memang yang menurut mereka bermakna yang amanu. Begitu. Jadi nggak ada. Misalnya kita bilang amanu, apa itu kata orang Arab, malah nggak paham. Fahamnya amanu. Begitu. Hair, seperti itu. Allah, mereka ribet. Allah, ribet. Allah, panjangin aja. Allah, tinggal lagamnya diubah jadi lagam nanya. Allah, Allah. Atau kalau misalnya ingin ditashil, Allah, seperti itu. Tapi ketika masuk dalam Al-Quran atau ilmu tajwid, yang namanya mad badal itu adalah
seluruh huruf hamzah yang dibaca panjang. Sekali lagi, yang disebut mad badal dalam istilah tajwid adalah seluruh hamzah yang dibaca panjang. Mau itu asalnya ada hamzah yang diubah atau tidak diubah tetap sama, namanya mad badal. Hukumnya hukum mad badal. Perhatikan contoh berikut. Nah, amanu asalnya sebelum berubah amanu. Orang Arab sulit mengucapkannya amanu. Dilihat dari mana atau tahu dari mana itu asalnya amanu? Dilihat dari tasrif. Makanya belajar bahasa Arab sekali lagi ya. Belajar bahasa Arab. Dari mana? Amana yu'minu. Berarti aslinya amana yu'minu imanan. Aslinya begitu. Cuma orang Arab kesulitan. Kenapa yu'minu enggak berubah? Karena bukan hamzah. Jadi orang Arab masih bisa lah yu'minu. Sebagian kabilah yang lain tetap enggak bisa. Yu'minu ribet, yu'minu lebih gampang. Mu'minin ribet, mu'minin. Sebagian kabilah ada yang baca begitu. Memang hamzah ini buat orang-orang Arab susah. Makanya ditiadakan, bukan ditiadakan, enggak ada dalam deretan hijaiyah. Dan baru ditemukan beberapa abad kemudian. Udah mah hurufnya hamzah satu-satunya huruf hijaiyah yang hurufnya ada 4. Ha, mim, zai, ta marbutoh. Yang lain cuma 3. Yang lain itu 3. Ba, alif hamzah. Ta alif hamzah. Ba, ta, sin, ya, nun. Dari situ saja hamzah sudah istimewa. Kemudian dari si makhraj paling jauh dari mulut. Hamzah paling jauh dari mulut. Kemudian dari si pengucapan, orang-orang Arab beda-beda ngucapin hamzah. Ada yang ada yang ada yang beda-beda orang-orang Arab. Ini hamzah, keistimewaannya hamzah. Hamzah. Aslinya mana yu'minu i'manan. Cuma karena orang-orang Arab ribet, udahlah amanu. Utu aslinya u'ti yu'ti. Ya, yu'ti. I'manan jadi imanan. Kalau yang baris kedua Al-Qur'an. Gimana aslinya? Al-Qur'ana kayak gitu. Ini enggak, aslinya memang Al-Qur'an. Enggak ada yang diubah. Yuraun. Aslinya yuraun, enggak ada yang berubah. Al-khati'in juga sama, ro'a juga sama, waja'u sama, abai sama. Yang 2 baris di bawah ini tidak ada perubahan hamzah sukun menjadi mad. Pertanyaannya, tetap disebut mad badal atau tidak? Mad badal atau mad asli? Mad badal atau mad asli secara jenis masuknya geng badal atau geng asli? Kalau hukum mereka asli dari awal udah jelas. Saya bilang gengnya. Jadi kalau mereka punya grup WA, masuknya grupnya siapa nih? Grupnya mad asli atau grupnya mad badal? Masuk grup. Alasannya kenapa? Satu jenis. Kenapa pada diam aja yang sebelah sini yang jawab? Cuma dari sini ke sini yang jawabnya. Yang di sini pada diam aja nih. Kenapa diam aja? Karena dalam istilah tajwid pokoknya semua mad yang dia adalah hamzah disebut mad badal. Pokoknya kalau ada hamzah dibaca panjang mad badal. Enggak ada perubahan mad badal. Ada perubahan mad badal. Kok sama? Ya, demikianlah kaidah dalam tajwidnya. Makanya dalam riwayat Imam Warash yang begini-begini tetap mengikuti hukum mad badal, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Cuma ada pengecualian, ada 5 keadaan tidak boleh dibaca panjang. Pokoknya ribet lah kalau belajar tajwidnya Warash. Untung antum bacanya hafs ya. Baca tajwidnya Qalun ribet ya. Ada susunannya itu mim sukun nanti mad jaiznya 2,
mim jamaknya dibaca sukun mad jaiznya 4. Ada mim sukun jamaknya dibaca pendek, ada mad jaiznya dibaca 2. Ada mim sukun jamaknya dibaca sukun, mad jaiznya dibaca 4. Jadi ada 4 variasi dalam qalun. Ribet. Yang paling gampang itu secara teori, yang paling gampang itu hafs. Kalau praktek bisa jadi yang lain ada yang lebih gampang. Tapi yang mudah dibuat kaidahnya, yang mudah dibuat teorinya itu hafs. Makanya para ulama kalau nulis hafs, gampang ya dibuat kaidahnya gitu. Akhirnya mudah dipelajari dan mudah tersebar. Kalau yang lain banyak pengecualian, kecuali ini, kecuali ini, kecuali ini, kecuali ini, kecuali itu, kecuali itu. Kalau hafs kecualinya sedikit. Kecuali majreha, kecuali la ta'manna, kecuali a'jami, kecuali bi'salismu. Enggak ada udah, yang lain enggak ada. Kecuali cuma sedikit. Kalau yang lain coba kecuali ini, kecuali itu, wah banyak. Ini dalam riwayat Imam Syu'bah bacanya re'e. Dalam riwayat Imam Syu'bah bacanya re'e. Tetapi kalau setelah hamzahnya ini, setelah mad ini sukun, re'a, re'al qamar. Kalau nggak ada sukun, re'e. Ribet kan? Nggak ribet bacanya Syu'bah. Kayak gitu kalau Syu'bah. Jadi kalau ada sukun ingat-ingat, nggak re'e lagi, nggak re'el qamar, tapi re'al qamar. Tapi kalau nggak ada sukun, re'e. Nggak ribet kan? Seperti itu. Khair, ini namanya mad badal semuanya. Kemudian sebagian ulama untuk memperjelas jenisnya, bukan rasis ya, hanya memperjelas aja. Yang di atas ini namanya mad badal asli. Mad badal asli. Yang dua di bawah, 2 baris di bawah namanya mad syabih bil badal. Tapi hukumnya sama. Mad syabih bil badal. Apa itu syabih bil badal? Tasyabbuh, apa artinya? Mirip. Yang ini mah badal asli. Kenapa? Karena ada perubahan hamzah menjadi mad. Ada proses ibdal istilahnya. Sedangkan yang di bawah enggak ada proses ibdal. Namanya mad syabih bil badal. Difahami? Mudah? Mudah insya Allah. Ini yang kedua. Satu lagi nanti sebelum istirahat. Satu mad lagi yang kita bahas sebelum istirahat. Fadhal Ustaz. Berarti yang baris ke bawah yang wajah itu ada 2 ya kalau Imam Hafs ya? Gimana? Wajah U. Kenapa wajah U? Kan Imam atas kan hanya 2 harokat. Ya, yang mana yang 2 harokatnya? U-nya bukan ja-nya. U-nya 2 harokat. Yang disebut badal itu hamzah-hamzahnya ya. Ini bukan ro-nya, tapi hamzahnya. Ini hamzahnya, hamzahnya, hamzah. Semuanya hamzahnya. Betul Ustaz. Kalau di Quran kan ada 2 ya, asli dan syabih. Kalau yang asli itu cukup hanya 2 saja, amal sama utu. Banyak. Adam juga sama asli. Adam asli. Adam asli. Biasanya begini, kalau hamzahnya di depan, keumumannya asli. Kalau hamzahnya di depan, keumumannya asli. Tapi sebetulnya pada akhirnya nggak penting, karena hukumnya sama begitu. Itu mah cuma buat mengidentifikasi aja. Jadi kalaupun antum nggak tahu mana asli, mana syabih bil badal, nggak masalah. Lebih banyak syabihnya ya? Lebih banyak syabih. Karena syabih ini banyak yang begini-begini nih. Nah, begini-begini banyak nih. Seperti itu, wallahu a'lam.